Matius pasal 21 mulai ayat yang ke-18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Nah, saudara, kita akan belajar firman Tuhan perkara ini, saudara. Karena hal-hal seperti inilah yang sebetulnya kita itu kerap kali tidak waspada. Coba kita perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus mau pergi ke kota, dia merasa lapar. Nah, dia lapar, lalu dia lihat pohon ara yang sudah berdaun. Saya dulunya tidak tahu, saudara. Saya orangnya memang tidak bisa bahasa asing, jadi saya taunya bahasa Indonesia. Saya dulunya tidak tahu kalau pohon ara itu punya watak, punya sifat yang spesial. Saya pernah tanya Tuhan dalam hal itu, lalu Tuhan berkata, saya tanya gini, Tuhan, salahnya pohon ara itu apa? Lawang kamu yang cari buah ndak ada kok, pohon arane dikutuk. Lalu Tuhan jawab begini, kamu kan ndak tahu, pohon ara itu punya hal yang sifat yang aneh. Kalau dia itu berdaun, dia itu berbuah. Justru kalau gundul, tidak ada buahnya. Kalau berbuah, daunnya lebat, buahnya banyak. Oh, lah tapi saya baca di ayat yang lain, saya bilang pada waktu itu kan di situ ditulis si Tuhan, karena belum musim berbuah. Nah, lah kok mau kutuk? Aku bilang, lah ya dah. Nah, satu, kedua, kerap kali kita itu tidak nyadari, saudara. Coba, saudara, kalau pohon ara itu pada waktu berbuah, daunnya lebat dan tidak ada buahnya, sebetulnya Tuhan Yesus pada waktu dia jalan menghampiri pohon ara itu, sebelum dihampiri, sebetulnya Tuhan Yesus sudah tahu dah kalau pohon ara itu tidak ada buah. Tahu? Nah, kalau tahu, buat apa kok didatangi? Kamu ini bagaimana? Nah ini loh ya, karena pengertianmu tuh, karena Tuhan itu pada waktu dia Allah, dia itu maha tahu, ya tak? Sehingga kamu baca Alkitab juga ketutupan sama konsepmu di sini. Dan ingat, saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia sebagai manusia atau sebagai Allah? Nah ya, nah, sebagai manusia itu kayak kamu enggak? Tahu enggak? Adek tahu, ngapain cari-cari? Kan kayak mainan edat. Pada waktu itu Tuhan itu mendatangi itu, dia tidak
tahu kalau tidak ada buah. Karena satu saat dia lapar, langsung ada pohon ara, daunnya lebat, pasti buahnya lebat. Itu hukum alam. Nah, hukum alam itu asalnya dari hukum Allah. Jadi kalau ada pohon itu punya sifat itu, dia punya daun lebat, mesti ada buahnya. Nah, saat itu belum musimnya. Nah, sebetulnya pohon ini menggambarkan saudara dan saya. Banyak hal-hal yang saudara ini ngalami enggak? Kejadian-kejadian yang seolah-olah itu mendadak terjadi. Tahu-tahu, loh, udah ada apa-apa, kok seolah-olah dikutuk Tuhan. Lalu langsung kering. Maka dari itu saudara kita harus pelajari. Mengapa pohon ara itu kok langsung dikutuk Tuhan? Tuhan langsung marah, langsung pohon itu kering. Mengapa? Karena pohon ini punya watak, artinya punya kebiasaan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kalau dia berdaun lebat itu tandanya sudah harus berbuah. Nah, sari-sari makanan buat pohon itu, air maupun makanan itu yang sudah disediakan oleh Allah, bumi, melalui bumi ini untuk pohon itu supaya berbuah, menyiapkan buah. Sebetulnya pohon ini harusnya rontok dulu. Jadi daunnya rontok semua. Nah, lalu sari-sari yang dimasuk ke pohon ini tidak dipakai daun, tapi disiapkan untuk berdaun dan berbuah. Tetapi karena pohon ini keluar dari jalur sehingga dia gak rontok, tetapi sari-sari itu dipakai untuk menyuburkan daun sehingga akhirnya tidak ada buahnya. Nah, ini sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa sewaktu-waktu Tuhan itu datangnya tidak bisa saudara duga. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang seperti pencuri toh. Jadi perhatiin, aku datang seperti pencuri. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu tahu enggak? Ayo. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti datang, kamu tahu enggak? Sing sana bilang tahu, sing sana enggak. Sing sebagian besar blanko. Jadi lebih baik nonton bae. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kamu bilang enggak tahu, Tuhan Yesus yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus nanti datang lah. Kalau kamu enggak tahu, terus kamu nyambut Tuhan enggak? Enggak. Nah, Tuhan tuh datangnya sekejap atau lama? Sekejap. Jadi Tuhan datang, kamu enggak tahu, terus kamu enggak nyambut, ditinggal enggak? Nah, ditinggal, lalu kamu berangkat ke surga apa enggak? Nah, terus di mana? Ketinggalan, mengalami penderitaan enggak? Mau enggak? Makanya bingung tuh kamu. Makanya baca Alkitab. Saya minta kalau baca Alkitab jangan pakai kacamatamu, pakai hatimu belajar. Sebab kalau saudara itu nanti tidak tahu, ya saya nyambut Tuhan. Sadar dia datang sebagai raja di atas raja loh. Saudara tahu. Loh, lah kok datangnya seperti pencuri? Memang seperti pencuri. Tapi kalau coba rumahmu akan didatangi pencuri,
Kalau kamu sudah tahu datang pencuri mau datang, kowe jaga terus. Tahu enggak? Nah, harusnya orang Kristen berjaga-jaga enggak? Biarpun Tuhan Yesus datangnya kayak pencuri, tahu enggak? Nah, iya kok enggak tahu tuh piye? Ngerti enggak? Sebab ada ayatnya. Coba di dalam Tesalonika baca. Supaya saudara dan saya itu jangan sampai kejebak nanti kayak itu, kayak apa? Kayak pohon ara itu tadi. 1 Tesalonika 5 mulai ayat 1 ya. Ayo, jadi saudara nanti terus belajar ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu ini siapa? Saya. Kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang yang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, jadi biarpun Tuhan Yesus itu nanti datang seperti pencuri, saudara tahu karena berjaga-jaga. Maka dari itu saudara harus waspada. Kenapa? Waspadanya apa? Apa yang menyebabkan kita itu tidak bisa berjaga-jaga? Satu, ya toh? Yang kedua adalah apa yang menyebabkan bahwa pohon ara itu hanya cuma berdaun. Saudara, cuma daunnya besar-besar, kelihatannya subur, tapi ternyata tidak berbuah. Apa sebabnya? Baca di dalam Lukas. Maka saudara kita itu harus waspada dan hati-hati, karena kita kerap kali tidak menyadari hal itu, dan kita didorong dengan tidak sadar. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, mulai ayat 34. Lukas 21. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, yang menjerat kita itu apa? Ayat yang ke-34 ini perhatiin. Jagalah dirimu, hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia yang melanda kita ini. Saudara perhatikan, kita kerap kali tidak sadar
bahwa kita ini didorong begitu rupa sehingga kita tidak waspada. Didorong oleh apa? Kepentingan dunia. Ya dah? Karena kamu butuh kebutuhan, nah pikirannya kerja, usaha, duit, untung, ya dah? Nah, tidak sadar saudara. Padahal hal itu memang kebutuhanmu. Tetapi saudara tidak sadar bahwa ini setan pakai karena apa? Kamu sedang sibuk di situ. Nah, kenapa? Karena kepengen lebih nikmat. Betul kan? Nah, kalau kamu dikatakan jagalah dirimu terhadap pesta pora, pasti jawabnya aku enggak kok. Ya dah. Tapi jagalah dirimu terhadap kenikmatan dunia. Ya enggak tuh wong belum nikmati. Ya dah. Tapi pikiranmu kepengen naik enggak? Contohnya, ini pegawai yang gajinya cuma 100.000. Pertama kali saudara kerja, orang yang lulus, orang yang coba lulus sekolah, cari kerjaan, pertama kali dapat gaji umpamanya 100.000, senengnya sudah tengah mati. Tapi kalau sudah dinikmati kira-kira 5-6 bulan kepengen 200 lah. Nah, orang pedagang-pedagang ini dulu bilang, wah wesa, selalu bahasa Cinanya aku tidak tahu, lupa itu karena dari kecilan. Cuan ciak. Artinya itu sudahlah, kerja itu angsal dapat makan cukup. Sebab saya dulu tuh angsal ketemu orang mesti gitu, oh, udahlah yang penting kerja itu kerja angsal bisa makan. Tapi ternyata setelah bisa makan kenyang, mikir yang tinggi tambah enggak? Hah? Itu kenikmatan hidup enggak? Hah? Lah itu yang saudara didorong, saudara tidak sadar. Sehingga pikiranmu tidak pernah tertuju oleh Tuhan. Tertujunya be apa? Aduh, orang sing moto kesenengannya mobil, nanti punya mobil, ini tak alami dewek soalnya. Aku dulu gini, aduh Tuhan, bisa punya mobil carry saja, Suzuki Carry wis seneng, punya. Setelah punya dipakai terus, was puji Tuhan, paling puji Tuhan itu 3 bulan. Setelah 3 bulan lihat mobil sedan, aduh enak sedan ya, betul enggak? Yang punya sepeda terus kepengen motor, mobil, motor dulu, punya motornya lumayan. Tidak punya motor terus hujanan kepanasan, mbok punyamu. Nanti sudah punya mobil, apa tuh? Mogok-mogok, mbok diganti yang baru. Nah, jadi hidupmu itu tiap hari yang mbok pikiri apa? Duit ta? Nah, padahal saudara itu tidak sadar kalau ternyata didorong ke situ. Ini yang Tuhan pesan, saudara. Mengapa Tuhan mengatakan, mengapa kamu tidak punya percaya seperti yang dilakukan oleh Yesus Tuhan? Makanya Tuhan berkata, kalau kamu percaya, ngomong mbek gunung itu, pindah, dia pindah. Karena apa? Kita tidak punya percaya, bukan. Karena kita tidak percaya, bukan. Pikirannya kita percaya. Kalau saudara ditanya sekarang, percaya Yesus, amin, percaya tak? Tapi kepercayaanmu ternyata itu luntur dan tidak menghasilkan buah, karena saudara tidak sadar bahwa yang kamu terima, yang kamu ambil berkat-berkat Tuhan bukan untuk berbuah, tapi untuk membesarkan daun-daun. Daun-daun itu kan, lalu kalau pohon itu daunnya gede-gede, dari jauh kelihatan enggak?
Ngerti? Itu kesombongan, kemewahan, kenikmatan hidup. Ayo, sementara ini terus terang jujur, hidup saudara itu kayak gitu ndak? Sing mbok pikiri kayak gitu ndak? Nah, iya dah. Tapi rak sadar toh. Tapi kalau dilihatkan orang percaya, Tuhan datang sekarang ikut ketinggalan ngerti. Ngerti saudara? Makanya Tuhan pesan pada kita bahwa waspada, hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau tidak kamu ketinggalan. Saya waktu di sini baru istri saya dikasih tahu, istri Adeni, mah apa? Suaminya Tante Ling meninggal. Tante Ling itu dokter gigi teman saya yang di rumahnya juga ada persekutuan. Nah, loh sakit apa? Tidak sakit, pergi kerja, istrinya juga pergi kerja, anaknya sudah di rumahnya sendiri, dia dari di kerjaan pusing, kepalanya pusing, pulang dia bilang pembantunya panggilin anak sama si istri, sedang ditelepon suaminya nyonyahnya istrinya belum pulang, anaknya datang mati. Tidak sedang, tidak bisa pesen, tidak ngomong utangi sama siapa, ngutangi siapa. Biasanya itu kalau mati mendadak gitu, yang datang tuh yang ngutangi atau yang ngutang, yang nageh atau yang bayar. Jadi malah petaka ndak? Ngerti saudara? Istri saya itu ngalami waktu kecil, bapak itu baiknya luar biasa, saudara ini semua ditolong, orang-orang banyak ditolong, baik. Tapi pada waktu mati mendadak, matinya juga mendadak, jantung. Yang datang itu anaknya masih kecil-kecil, yang datang itu selalu orang yang nagih. Jadi anak ini tiap hari itu kayak orang diteror, penuh dengan ketakutan. Karena apa? Ditagih karena ini. Yang ngutang tidak ada satu yang datang. Maka dari itu masa saudara di zaman kayak begini ini, saudara kamu harus waspada. Jangan lengah. Sebab ini sudah di Jakarta itu sudah bom. Ini sudah merambat ke Surabaya. Tes kadung mak del. Kowe siapa? Siapa kowe coba? Lah siapa apa toh? Paling apa? Engko nek wis mak del baru Tuhan, wis kadung del. Tapi kalau engkau waspada, Alkitab berkata loh, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan kamu. Ngerti saudara? Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan menuntun engkau langkah demi langkah. Tidak usah takut. Tapi hati dan pikiranmu harus tertuju kepada Dia. Sebab kita ini kerap kali tidak sadar. Umpamanya saudara melayani, loh. Tapi saudara melayani sambil dagang, sambil usaha, ya toh? Saudara melayani, terus ketemu teman, wah lumayan ini. Terus kemudian ketemu teman, diajak join, diajak kerja. Nah, saudara tahu, kadang-kadang itu merupakan jerat yang saudara sendiri tidak tahu. Karena apa? Makanya saya ini sama Tuhan, kalau pelayanan tidak boleh dicampur-campur. Itu berbahayanya di situ, saudara. Kita tidak sadar. Kalau kita sudah cuma pelayanan, pas kita memang masih punya utang, ketemu temen yang mau ngajak join, coba pikiranmu pelayanan atau join? Berubah toh? Udah tidak sadar. Saya kerap kali, saudara, kalau keluar negeri selalu bilang, Pak, ini mau ndak ada pelayanan setengah hari, yuk kita lihat-lihat.
kan sudah di Amerika, kan sudah di Australia, kan sudah di sini. Jadi kepengennya suruh sekalian ayo dimanfaatkan enggak? Lebih-lebih kalau pelayanan hari ini selesai, besok nunggu pesawat, lusa baru pulang, sehari dimanfaatkan enggak? Sayang toh. Hah? Itu padahal itu tidak tahu bahwa itu jerat kerap kali. Saya ngalami. Waktu saya di LA, datang pagi, berangkat pesawatnya sore jam 5. Dari jam 9 saya sudah tiba dari Brasil. Dari Brasil ke LA jam 9 pagi sudah tiba. Pesawat saya nanti berangkat jam 5 sore. Jadi jam 9 sampai jam 5 sore nganggur. Didatangi saya, anak Tuhan. Yuk Pak jalan-jalan ke Las Vegas. Wah, dengar Las Vegas. Watak saya yang lama muncul. Wong memang aku itu dulu hobinya judi. Nah, muncul. Jadi biasa saudara. Itu tidak bisa bilang, aku sudah tidak judi. Sudah rohani. Lalu tidak bisa muncul. Itu nonsen, itu ngayal. Muncul. Demikian, waduh, ya bener ya. Ono Las Vegas. Kamu tahu pikiran saya apa? Tuhan, aku cuma mau lihat. Loh, sempat main boleh enggak? Tahu enggak boleh toh. Kalau lihat boleh enggak? Lah ya, bolak-balik kowe sing ngatur lagi. Loh, boleh itu deh kowe kuat. Yang tahu kamu kuat pada siapa? Lah ya kok kamu yang bilang boleh. Tapi nanti ternyata tidak kuat nih. Saya mengenal diri saya. Kenapa? Sudah berkali-kali. Ternyata itu jatuhnya itu melalui mata. Ya dah. Demikian lihat kayak disedot. Mau tidak mau ngerogoh duit. Main. Waktu saya kepingin gitu muncul, Tuhan boleh ndak lihat-lihat tok. Langsung dia ngomong tidak. Ya sudah. Nah, maka dari itu saudara diperlukan apa? Ketaatan. Kalau saudara tidak tegas terhadap dirimu sendiri, kamu pasti jatuh bangun bersama dengan hidupmu ini. Dan kamu tidak akan naik-naik. Sebab yang dinamakan orang percaya, Tuhan berkata begini tadi dah. Kalau engkau percaya, engkau pun bisa ngomong seperti apa yang aku lakukan terhadap gunung ini pun. Nah, sebetulnya yang dinamakan bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa punya percaya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang penting. Supaya apa? Setiap perkataanmu itu jadi. Sebetulnya Tuhan tuh kepengen loh saudara. Tuhan tuh kepengen supaya tiap-tiap perkataanmu itu jadi. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku memberi kamu teladan. Dan Tuhan sudah pesan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan itu memang Tuhan mau. Maka dari itu bagaimana saudara dan saya bisa belajar dari Tuhan Yesus. Untuk sama-sama Tuhan Yesus tidak mungkin. Udah, jangan ngimpilah kamu lebih besar dari Tuhan Yesus. Memang omongannya Tuhan Yesus kan gitu toh. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah, contohnya Petrus pada waktu dia jalan, bayangannya aja kan semua orang sembuh. Ya lah, berarti Petrus lebih hebat toh. Tapi bagaimana Petrus bisa dipakai Tuhan dengan bayangannya saja orang itu sembuh? Petrus mikir enggak?
Ngerti? Orang percaya itu satu yang pertama, tidak memikir. Petrus bakal mikir enggak kalau aku nanti jalan orang itu sembuh? Enggak. Ngerti? Orang percaya itu satu yang pertama, tidak memikir. Petrus bakal mikir enggak kalau aku nanti jalan orang itu sembuh? Enggak toh? Kalau dia mikir gitu jadi enggak? Tidak jadi. Karena itu bukan orang percaya, tetapi orang yang mereka-reka. Itu bukan orang percaya. Maka yang dinamakan orang percaya itu ternyata tidak bisa, saudara. Kalau saudara itu tidak benar-benar melepaskan cara berpikir, tidak bisa. Makanya saya punya bahasa Jawa yang paling enak itu. Orang percaya itu namanya gelundung. Tek kowe berani gelundung mbek Tuhan. Ambek Tuhan tapi jangan gelundung pakai pikiranmu. Wis gelundung wae masa bodoh. Salah. Makanya itu sulit, saudara. Tapi kalau hatimu melekat, yang saya mengatakan gelundung itu, yang Tuhan berkata kepada saya, sungguh hatimu melekat kepadaku. Nah, itu sip. Makanya saya itu terus terang tidak berani banyak sekarang, tidak berani banyak ngomong. Sebab kadang-kadang kalau saya ngomong itu keceplosan ngomong jadi. Karena apa? Karena saya itu sekarang ini sudah tidak pernah pikiranku itu mikir yang lain-lain. Sampai lihat football, tadi kan saya lihat bal-balan Sydney, terus badminton. Lihat football, lihat badminton sambil ngomong mbek Tuhan. Aku ngomong, menang mau kalah si Tuhan. Lucu tak? Ngerti saudara? Aku sampai gini, ya wong lihat football, lihat badminton kok tanya ngomong mbek Tuhan, ngobrol mbek Tuhan. Ngerti saudara? Karena apa? Tidak sadar. Sudah tidak bisa bilang aku mau, aku tidak. Otomatis keluar sendiri. Ngerti? Ternyata itu yang Tuhan bilang, itu yang aku mau. Hatimu melekat. Jadi kamu di mana saja ngomong ambek aku. Karena engkau berjalan bersama dengan aku. Sebab saya pernah dapat penglihatan dari Tuhan. Saya diajak jalan saudara, diajak jalan itu. Dulunya digandeng, dipegangi. Saya bilang, aku enggak mau Tuhan, tidak mau lepas. Tapi saudara perhatiin, ada dua hal. Berjalan bersama Tuhan itu ada tiga hal. Satu, kamu yang memegang Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang megang kamu. Yang ketiga, jalan bersama tanpa pegangan. Sementara ini kamu jalan dengan Tuhan, dipegang Tuhan, Tuhan megang kamu, atau jalan bersama. Kalau kamu berjalan Tuhan yang megang kamu, berarti kamu tidak jalan menurut maumu dewek. Tapi kalau kamu yang megang Tuhan, kamu berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhannya sing mbok pegangi. Jadi kalau kamu punya kehendak, mbok lepas. Nah, sebabnya dek kamu sing pegangan mbek Tuhan, dek kepengen ngambil barang itu kan mbok colke. Sebentar ya Tuhan, plak. Betul enggak? Nah, yang ketiga, jalan sama-sama. Jadi kamu sak sukamu, Tuhan ini sak sukae. Sementara ini itu kamu jalan percaya mbek Tuhan Yesus, itu jalanmu kayak apa? Nah, dia bilang jalan sama-sama. Jadi Tuhan ini jalan dewek, aku ya jalan dewek. Saudara tahu? Saya ngalami itu. Saya diajari dan benar-benar ngalami. Saya jalan digandeng dulu nih. Gandeng. Waktu digandeng, kalau saya lihat, mau tidak mau kan diseret.
mataku lihat sana, Tuhan ini jalan. Nah, kan rodok diseret. Contohnya kayak anak kecil kalau kamu jalan, tembok gandeng, dia motone lihat mainan, mbok seret terus. Nah, jalan. Terus yang kedua, aku pada waktu seret gitu, aku bilang, Tuhan, mbok aku sing megangi kue wae. Tuhan itu bilangnya, Mas, ya kena. Jadi aku yang megangi tangannya dia. Saudara tahu, satu saat saya lihat kejadian yang sangat menarik. Saya lepas tangan itu dan saya bilang, Tuhan, bagus. Jalan saya ke sana, saya nengok, Tuhan ini sudah hilang. Tuh, kok hilang? Nah, di situ pada waktu hilang, saya mesti ngambil keputusan, balik nyari Tuhan atau langsung ke sana. Nah, kerap kali kita tidak sadar, kita terus kehilangan Tuhan. Pada waktu saya sadar, saya bilang, saya tidak jadi ke sana tidak menarik lagi. Saya balik, saya bilang, Tuhan, kok mau tinggal? Tuhan hilang. Terus aku bilang, pokoknya kalau engkau tidak ada, aku di sini terus tak tungguin dulu. Dan jangan saudara kira kalau saudara gitu terus Tuhan muncul. Enggak. Saya nunggu di situ sambil menangis, dengan hati yang menangis. Terus pokoknya aku tidak mau pergi, biarin aku di sini. Pokoknya di sini tidak mau pergi, wes. Nangis terus. Tahu-tahu kepala saya itu nengok Tuhannya di belakang pohon, nyumput meneh. Aku bilang, lu Tuhan gue kok nyumput. Nah, Tuhan ngomongin gini, nah, siapa suruh tanganku buat lepas ke. Dan dari situ saya ingat terus dan tidak berani. Aku bilang, enggak Tuhan, engkau yang pegang aku, jangan aku yang megang kau. Dan ternyata saudara, hidup kamu ini sementara ini jarang mengatakan kamu yang Tuhan yang megang saya, kamu yang megang Tuhan. Tingkat pertama itu adalah kamu berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau sudah berjalan, kamu yang megang Tuhan. Contohnya gini, kamu nyanyi, aku bangga memiliki. Bangga punya Allah seperti engkau bangga punya Allah atau engkau bangga dimiliki Allah? Pinter dah? Ngerti dah? Lebih kamu harusnya bangga dimiliki Allah. Tapi kenyataannya kamu bangga punya Allah. Jadi yang megang Tuhan sama. Kalau yang megang kamu berarti sasukamu enggak. Makanya kerap kali kami menjual Tuhan dengan cara apa? Dagang umpamanya. Ayo, dagang umpamanya, kita dagang. Terus tahu lebih baik bohong daripada tidak cuan. Satu, kedua, lebih baik bohong daripada ketahuan anak Yesus. Ayo, saudara tahu. Maka dari itu saudara kita harus waspada, hati-hati. Sebab Tuhan itu akan datang seperti pencuri dan saudara tidak tahu. Demikian Tuhan itu rasa lapar, dia langsung mendatangi pohon itu. Demikian Tuhan rindu menemui kamu, dia langsung nyari kamu. Dan itu tidak bisa diduga-duga kapan dia datang. Dan kamu tidak waspada, kamu akan seperti pohon itu. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah lihat hidup saudara ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah sudah mau memberkati kamu, tapi berkat itu tidak kamu pakai untuk berbuah, Tuhan datang, kamu kerat.
Jangan enak-enak. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Waspada. Kenapa? Kita tidak sadar bahwa kita ini, hidup kita ini tertuju hanya kepada kenikmatan dunia. Padahal kalau saudara sudah ngalami semuanya itu ternyata, makanya Salomo berkata kosong, sia-sia. Semua sia-sia. Kenapa? Kenikmatan dunia itu hanya sampai ke daging, sampai maksimal sampai ke jiwa, tidak bisa ke roh. Ini contohnya, saudara dulu punya gaji 100.000, puas ya tak? Tapi nanti kalau sudah berapa lama tidak puas, tidak ada kepuasan. Orang punya banyak miliar, nah, contohnya sekarang kayak Pak Harto dulu, triliun. Sekarang dia nikmati apa? Hah? Apa yang dinikmati? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada pergi tidak bisa, ya toh? Pergi kemana-mana disurain. Dulu dikatakan, wah, bapak pembangunan, sekarang gantung. Ayo coba bayangin. Tuhan Yesus itu sudah ngalami loh saudara. 3 hari sebelum disalib dia bilang apa? Hosana, Hosana. 3 hari kemudian salibkan dia. Saudara tahu? Ini dunia. Maka dari itu saudara itu harus sadar. Hiduplah di dalam rohmu ini loh. Manusia rohmu ini bangkitkan. Karena apa? Karena daging ini cuma sementara. Waspada benar-benar. Hidup kekristenanmu ini jangan kamu yang kamu apalin. Ini kebiasaan orang Kristen yang jadi jerat apa? Ayat-ayat yang dihafal itu, aku datang untuk hidup berkelimpahan. Sebab ngomong kelimpahan mesti tentang sini langsung duit langsung. Ya lah. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Itu yang dihafal gitu. Itu betul, saya setuju. Tapi ingat, peringatan-peringatan Tuhan ini harus engkau tanam. Karena perkara-perkara yang memperingatkan ini yang justru menjadi penjaga untuk saudara dan saya. Waspada. Karena kita kerap kali itu tidak sadar. Setan itu mendorong, setan itu memberikan yang enak-enak. Karena itu yang kita harapkan. Tetapi itu semua jerat. Maka dari itu saudara, saya selalu kalau baca Alkitab diingatkan Tuhan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Jadi kalau saya tuh tidak tahu, itu memang tidak bisa saya cari. Hanya Tuhan yang punya kemuliaan. Tapi apa yang kemuliaan raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi yang saya ingat itu supaya apa? Supaya hidup selalu waspada di hadapan hadirat Tuhan, saudara tahu. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan kita harus menghadap pengadilan akhir. Tidak tahu, saudara. Kalau kamu tidak waspada, tahu-tahu Tuhan datang, Tuhan berkata, selesai. Kamu bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu waspada dan kamu selalu melihat Tuhan, tidak usah takut. Saudara kalau ketemu Tuhan itu udah bisa gini. Selama kamu di kebaktian ini masih mikir. Nanti ketemu Tuhan, dia ditanya gini, jawabannya gini. Dia ditanya gini, jawabannya gini. Karena Alkitabiah. Tapi dia ketemu Tuhan, tidak bisa, saudara. Aku pernah ketemu Tuhan itu ditanya gini, Yusa, bos, ada apa Tuhan? Apa yang kamu mau minta? Apa yang aku minta? Aku tidak minta apa-apa kok. Udah kamu sekarang mikir, minta apa saja aku beri.
Setelah digituin saya mulai mikir. Terus saya tanya, rohani jasmani? Ya. Semua? Ya. Wah, mikir. Mesti kaya, mesti berkarunia, mesti punya mukjizat kuasa, mesti ini. Wah, tak susun 30. Dia itu lihat gitu mesem terus gini. Mesem. Tak pikir seneng manggut-manggut. Setelah tak tulis semua, kurang apa ya? Rohani jasmani. Kurang apa ya? Wah, terus komplit ini. Mau tak adep ke, tak berani saya. Ngerti saudara? Sebab Tuhan itu kalau datang, kadang-kadang dia sebagai kekasih. Kalau kekasih itu lembut, mesra luar biasa. Suka ngelus-ngelus. Perempuan-perempuan ini kalau sama kekasihnya dulu diset, dia seneng. Nah, kita di hadapan Tuhan kan kita itu perempuan toh. Jadi dilus-lus. Tuhan itu suka, aku sayang kamu nak, dilus-lus loh saudara. Kalau sudah gitu, isinya cuma bisa apa? Nangis. Aku cuma loh, aku bilang, loh Tuhan, kok isane nangis toh? Terus nangis itu ndone pikiran, ndone hati cuma ngomong gini, aduh kasihmu kok luar biasa sih Tuhan, sayangmu kok luar biasa sih Tuhan, ndak bakal hilang, ndak bakal lupa seumur hidup. Padahal saya itu pada waktu menghadapi itu, saya sampai sekarang masih ingat di mana, di Terusan Ciliwung, rumah kontrak. Anak Semi, Denny, Sen, Iin itu masih kecil-kecil, baru SD. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Makanya saya tidak pernah takut. Kenapa? Dia kalau sudah sayang kayak gitu, tidak ada manusia sayang seperti dia. Tapi pada waktu di Yerusalem itu, saya ditemui suruh minta apa-apa. Dia bertindak bukan sebagai kekasih, tapi dia bertindak sebagai seorang tuan, raja. Dia datang, dia berkata, minta apa saja. Wah, wibawanya saudara. Waduh, saya nyembah, saya mikir sambil nyembah. Dia manggut-manggut, tapi mau ngajukan tidak berani. Kenapa? Karena saya sudah dipesan dia dari permulaan tahun 80. Dia bilang apa? Apa saja yang kamu lakukan, minta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu pikirannya Bapak, karena Roh Kudus yang akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Tanpa dia, kamu tidak akan sampai kepada seluruh kebenaran. Saya sudah tanya, adep-madep dulu. Nah, ini kalau saya tidak dibiasakan, saya tidak bisa melakukan. Makanya saya bilang, biasakan belajar dari hari ke hari. Saya biasakan, saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku minta ini semua 30. Roh Kudus cuma tanya, yang didik kamu siapa? Loh, kok aneh sih Tuhan? Wong Tuhan Yesus tanya gitu kok. Kowe boleh minta apa saja. Lah ya, aku tanya, yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Loh, kok ini tidak dilihat? Permintaanku yang 30 ini tidak dilihat dia. Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang bimbing kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadikan kamu hambanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau semuanya Tuhan Yesus, pikir. Mikir apa meneh? Terus aku bilang, mikir apa lagi? Pikirkan kalau segala-galanya Tuhan Yesus, itu apa yang kamu harus lakukan? Aku jujur, gak tahu. Lalu dia bilang gini, kamu anak sama bapakmu. Kalau bapakmu bilang apa saja nak, kowe boleh minta,
minta O. Tapi Bapak tahu, tek kowe nyenengke atiku, punyaku tak kasih no kowe kabeh. Dia perhatiin, Roh Kudus tidak mengambil keputusan buat saudara. Roh Kudus mengarahkan. Ingat loh, ingat, sebab saudara kerap kali gini, Tuhan ini milih bagaimana ya, begitu dah. Terus kamu mau nih, mbok pilih ke kue gitu loh, ya dah. Salah. Roh Kudus akan menolong kamu, penolong itu tidak menentukan, tetapi penolong itu mengarahkan. Jadi kalau kamu mau milih ini atau ini, Roh Kudus caranya tidak bilang itu, enggak. Roh Kudus memberitahu ini gini, ini gini. Jadi kamu yang milih. Saya mengenal Roh Kudus itu dari hari ke hari itu begitu. Oh gitu Tuhan. Jadi kalau gitu aku minta 30. Permintaan ini percuma dong Tuhan. Itu sia-sia. Yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Itu omongan saya, bukan omongan Roh Kudus. Dia mengarahkan setelah saya tahu, oh kalau gitu nyenengke hatine Bapak nanti dikasih ke semua warisane. Benar. Ya sudah ngomong. Jadi minta cuma satu, ya. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, aku minta cuma satu. Mesem deh. Padahal wis delok itu manggut-manggut tadi. Gak jadi Tuhan, aku minta satu saja. Mesem dia. Lalu saya bilang, engkau kok mesem-mesem? Sudah tahu ya? Tak gitu ke loh saudara. Engkau kok mesem-mesem? Sudah tahu toh? Tuhan bilang, aku sudah tahu. Tetapi kamu harus mengucapkan. Kamu harus mengucapkan. Karena roh, jiwa, dan tubuhmu. Omong apa yang kamu katakan. Saya bilang, aku cuma minta satu Tuhan, menyenangkan hatimu. Langsung dia ketawa, dia bilang, berbahagialah engkau hambaku. Kalau kamu minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Karena kamu minta karunia-karunia mujizat dan kuasa, membangkitkan orang mati, kamu akan jatuh karena karunia, karena jadi sombong. Tapi kalau kamu menyenangkan hatiku, setiap saat kamu tidak akan jatuh lagi. Lalu bilang, oh terima kasih Tuhan Roh Kudus, untung mbok arahkan. Lalu Roh Kudus jawabannya apa? Kalau kamu ndak tanya, ya aku ndak bisa ngarahke, karena itu tergantung saudara. Jadi saudara segala suatu konsultasi dalam perkara yang terkecil sekalipun konsultasi. Ini dialami istri saya. Sebab Tuhan tuh selalu ngajari apa? Kecil-kecil. Dia akan pakai gigi palsu. Di pesawat ini. Pulang dari Singapura ya. Singapura ya, Im ya. Sama Pak Sam sama Im. Habis jalan-jalan naik kapal. Pesiar. Sebab Tuhan bilang gini, ajak Im sama Sam jalan-jalan naik pesiar. Dua pasang podo tuwoni. Jadi saya malah tidak ngajak anak-anak saudara, malah ngajak dia. Udah jalan-jalan pulang. Nah, di pesawat makan. Tuhan sudah ngomong, giginya itu dimasukke dulu ke tas. Sebabnya tidak nanti ya manusia itu memang ndak apa-apa kok Tuhan, wong sebentar ditaruh di tisu, dibungkus tisu, ditaruh tempat makanan sebelah. Terus makan plung selesai toh, kan bakinya dibawain sama stewardessnya. Saudara tahu, kurang 10 menit mau darat di Jakarta. Dia bilang, loh gigiku mana? Bayangin saudara, kurang 10 menit diumumke, sebentar lagi mendarat di Cengkareng.
Dia ingat, gigiku mana? Bayangin piye coba. Mau mendarat kan sudah tidak boleh jalan-jalan. Dia bilang, langsung aku yang dijawil, yang gigiku, lah piye golek ini? Piye ini golek ini? Ya wes aku terus langsung ke belakang, wes nekat aku. Mbak, aku bilang, tolong Mbak, gigi istri saya. Mbak bilang, gigi palsu Pak. Wah lah piye ya Pak? Ya, di mana Pak tadi? Duduknya di sebelah situ loh. Lah ini kan baki itu kan sak geledekan. Dicari satu-satu tidak ada. Sampai sok tak cari tidak ada. Aduh, piye ini? Udah kurang 5 menit. Terus aku bilang, yang tidak ada. Sudah gini nanti sih. Aku sing tahu. Sing bekas tak makan apa sing dimakan itu apa tahu wong ndak sebelah persis. Wong nek makan itu mesti ribut ngono ini sih. Jadi dia kurang 5 menit itu mesti narik ini saudara. Si Mbak Eba, ini sudah tidak boleh anu. Sebentar Pak, ditarik sama dia. Krokotok. Langsung dia tahu. Nah ini, stomot mulai melayu. Loh, itu perkara kecil dah. Tapi akibatnya, iya makanya itu. Tuhan itu dari perkara kecil itu loh, dia ngomong, loh sampai gigi palsu diurusi yo. Sampai gigi palsu tak diurusi. Tuhan itu ngerti saudara, karena dia sangat sayang dan bergaul dengan kamu. Nah itu aku sampai bilang gini, yang anu tuh langsung. Ini mau dari Bandung ke Jakarta. Pagi itu sudah aku bilang, Tuhan bilang gini, pasang gigi dulu. Nah ini sedang sisiran. Sebentar sih Tuhan sisir dulu. Nah itu ngatur dah. Nah itu persis kamu ya gitu toh. Sebentar, habis sisiran lupa. Sudah di kereta api, loyang. Aku bilang loyang gigimu. Ngingeti kok dari kereta api. Lah piye? Tuhan tadi sudah ngomong belum? Sudah, ndak nurut. Iya. Coba bayangin saja. Ya wes saya sembahyang. Ini kurang seberapa jam mah balik orang mungkin toh ya. Wong kereta api mau berangkat. Tuhan, piye Tuhan ini carane? Tuhan ngomong sama anak anu mantu. Gigi. Loh, ini kok gigi mama? Ayo nyusul ke. Wah ngebut sampai kereta api mau jalan. Mentok. Gigi wis. Wah, puji Tuhan. Ngerti saudara? Caranya Tuhan itu ngomong sama kamu, mengajar kamu. Jangan yang gede-gede kayak ribut. Coba belajar kecil-kecil gitu. Tapi biasanya kalau Tuhan tahu kue biasanya juga perlu digebuk. Nah ini di Australia digebuknya. Ya makan di meja gitu. Tuhan bilang gigi disimpan dulu. Enggak, ditaruh pangku. Di meja ditaruh pangku. Nah, terus dia jalan kinjek kletek. Kue putus. Lah saya ini piye ya? Lah piye? Aku ya dokter gigi, tapi tidak punya alat. Lah terus piye? Ya ompong ngerasain. Tapi Tuhan itu baik. Teman saya nih, oh temenmu dong ini nih. Langsung saya datang, tolong dong sambungin. Dalam waktu 1 jam disambung. Tidak, ompong terus. Tidak. Jadi coba belajarlah dengan Roh Kudus. Segala sesuatu itu kecil-kecil diurusi, saudara. Nanti kamu peka. Bukan ketaatan, membawa kebahagiaan. Itu hidup dengan Tuhan itu sebetulnya pena. Makanya aku bilang relax. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Dalam segala perkara dia beritahukan kepadamu dan kepadaku.
Amin. Mari kita berdoa.